Masih seputar timnas, kali ini aku akan memberikan sedikit opiniku terkait dengan dua laga yang sudah dijalani oleh timnas, namun bukan dalam lapangan, melainkan di luar lapangan, seperti itu. Tapi sebelum itu aku tak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian, bagi kalian yang nonton video ini, silahkan di subscribe, di komen, di like, dan lain sebagainya, oke? Gini, di video kali ini aku nggak akan bahas terkait dengan pertandingannya, menang kalahnya, bagus enggaknya permainan, tapi lebih kepada hal di luar lapangan, seperti itu. Nah, pembahasan pertama itu ada terkait dengan uh, apa ya, pemain naturalisasi gitu. Nah, gini, pada saat Pak Erick Thohir itu masuk sebagai ketua PSSI, which is sudah berapa ya? Sudah 2 tahun, 3 tahun ya, sudah 3 tahun. Artinya di bawah Sintayong juga timnasnya, kita sudah kurang lebih menaturalisasi kurang lebih untuk timnas senior lah, sudah ya belasan lah, sudah 11 sampai sampai 14 pemain yang kita naturalisasi untuk pemain timnas kita seperti itu. Dan hasilnya kelihatan gitu, dari 170 peringkat FIFA, oke, dari 170 peringkat FIFA kita bisa naik 40 poin. Sekarang kita mungkin setelah kualifikasi ini ya, ranking baru mungkin kita masuk di 131 atau 133, antara antara itulah. Kalau misalkan kita kita kalau nggak salah ya, perhitungannya mungkin antara antara situlah, seperti itu. Nah, kemudian setelah Pak Erick Thohir ini mengaturalisasi pemain ini, ya kalau aku pribadi ya nggak ada masalah sebenarnya. Kalau aku pribadi, eh, pemain naturalisasi atau pemain diaspora yang keturunan ini bermain untuk timnas, aku sebenarnya nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah eh, timnasnya terus yang dipoles, tapi liganya, pembibitannya tidak dipoles. Nah, itu yang jadi permasalahan gitu. Karena ya bagaimanapun perekrutan pemain diaspora ataupun naturalisasi ini kan untuk mempercepat, untuk akselerasi terkait dengan prestasi, oke. Tapi kalau kita ingin bicara jangka panjang gitu ya, kita harus melakukan pembibitan sendiri, harus melakukan melakukan pembinaan sendiri ya. Aku yakin Pak Erick Thohir dan juga jajarannya sudah melakukan itulah kayak gitu. Nah, kemudian em, deng- karena kita sudah naik 130 FIFA ya, rasaku sisa kontrak Sintayong sampai 2027 ya. Ya kalau misalnya jadi deal ya, kalau misalnya jadi deal sampai 2027 ya, rasaku pada saat 2027 rasaku ranking 100 udah bisa lah kita kita masuk ke ranking 100 dunia gitu. Karena apa? Karena ranking kita 130. Kemudian yang kita lawan kan tim-tim kayak Cina. Kayak misalnya di kualifikasi ini ya, kita anggaplah kita nggak ada kalah gitu. Kita seri terus. Yang kita lawan kan Jepang, yang satu grup Jepang, Australia, Bahrain, kemudian Arab Saudi, kemudian Cina. Mereka berlima ini kan peringkatnya di atas kita. Otomatis kalau kita seri lawan mereka, kita dapat poin. Sedangkan tim yang di atas kita ini, mereka ketika bermain lawan kita, mereka kalau kalah, rasaku nggak dapat poin. Kalau seri pun poinnya sedikit. Tapi kalau kita yang menang, poin kita banyak, bisa akselerasi. Itu untungnya kita berada di peringkat bawah gitu. Yang artinya ya kalau kalau kita melawan peringkat yang di atas, ya poin kita kalau menang maupun seri lebih banyak daripada tim lawan kita kayak gitu. Itu kan secara perhitungan poin di ranking FIFA kayak gitu. Terkait dengan itu ya, rasaku Erick Thohir sudah berhasil lah untuk menaikkan peringkat FIFA dan juga menjadikan sepak bola ini sebagai tontonan yang menghibur bagi seluruh rakyat Indonesia yang mensukai sepak bola gitu. Bahkan yang nggak suka sepak bola juga peduli kan, karena yang main bule semua gitu, oke? Nah, itu poin pertama. Kemudian poin kedua adalah, bentar sambil baca catatan. Yang poin kedua adalah, kalau aku melihat tujuan dari Pak Erick Thohir memoles atau mempercantik timnas kita dengan pemain naturalisasi ya, pemain naturalisasi yang datang dari Belanda, wajah-wajahnya wajah-wajah bule. Ya, tujuannya satu kalau aku bilang, selain prestasi ya, selain prestasi dan juga dan juga apa ya, dan juga menaikkan peringkat FIFA ya, rasaku salah satu tujuan yang paling penting adalah Pak Erick Thohir dan jajarannya ingin membentuk pahlawan, ingin menciptakan karyawan, ingin menciptakan hero ataupun pahlawan gitu. Menurut ya, di luar untuk prestasi karir politik dia, yaitu urusan dia lah, urusan dapur dia lah kayak gitu. Kita bicaranya sepak bola gitu. Nah, menurutku ya bagaimanapun ceritanya, suatu bidang itu membutuhkan pahlawan gitu. Gini,
Ya rasaku kalau tanpa Messi dan Ronaldo, anak-anak di seluruh dunia nggak ada yang mau main bola rasaku. Ada mungkin, cuman motivasinya nggak sebegitu besar, karena mereka melihat Ronaldo, Messi yang disorot seluruh dunia, punya rumah besar, punya pacar cantik gitu, punya wajah tampan, kemudian punya punya harta kekayaan, punya mobil sport dan lain sebagainya. Anak-anak di seluruh dunia itu bercita-cita ingin seperti mereka, ingin memiliki apa yang mereka miliki. Jadi ya walaupun motivasinya bukan hanya sepak bola gitu, nggak ada masalah. Yang penting mereka mau datang ke lapangan, mereka mau, bukan hanya bagi anak-anak ya, bagi orang tua juga. Mereka mau mengantarkan anaknya ke SSB untuk latihan. Kemudian si anaknya juga senang bermainnya. Nah, kalau kita udah senang melakukan sesuatu, kita ahli. Kalau kita udah ahli melakukan sesuatu, ya uang datang sendiri, gitu. Ngerti nggak? Jadi jangan dibalik-balik gitu ya. Seperti yang gue bilang, kalau kita senang melakukan sesuatu, kita menjadi ahli. Oke. Kita bisa mempelajarinya sampai tekun, kemudian kita jadi ahli. Nah, kemudian kita sudah jadi ahli, ya uang datang sendiri gitu. Oke. Nah, itu yang kalau aku bilang yang ingin dibentuk oleh Pak Erick Thohir, PSSI lah gitu ya, PSSI dan ya seluruh elemen-elemen yang ada di sepak bola kita lah gitu. Masih ingat nggak kalian pada saat AFF 2010 ya, angkatannya Gonzales, angkatannya Irfan Bahdim, itu kan demam sepak bola di mana-mana di seluruh Indonesia ya. Kalau kita lihat di jalan-jalan, pemain anak-anak kecil itu pakai baju Gonzales, Irfan Bahdim, kemudian Ponario, kemudian Firman Utina. Ya di luar mereka beli baju KW atau enggak ya urusan mereka lagi gitu. Artinya kan sejak saat itu bisa-bisa aja pemain kayak sekarang yang kayak Egy, kayak Marcelino, kayak Hernando, Rizky Ridho, mereka termotivasi untuk bermain sepak bola karena mereka melihat generasi Irfan Bahdim dan juga Gonzales ini pada tahun 2010 kayak gitu. Karena gemuruhnya kan hampir seluruh Indonesia pada saat itu kayak gitu. Jadi mungkin aja pemain-pemain yang sekarang ini mengidolakan pemain-pemain yang pada saat itu kayak gitu. Jadi itu yang ingin dibentuk oleh PSSI dan seluruh elemen sepak bola kita. Menurutku itu yang ingin dibentuk oleh PSSI. Kenapa mereka menaturalisasi dan mempercantik terlebih dahulu timnasnya daripada memperbaiki liganya lah kayak gitu. Sembari liganya sudah diperbaiki kan. Kan sekarang kita sudah pakai VAR gitu. Kemudian jadwalnya aku nggak tahu nih. Jadwalnya kita udah ikut FIFA atau belum, aku nggak tahu. Penting kita sudah pakai VAR, artinya suatu kemajuan dalam perangkat pertandingan kayak gitu. Ngerti nggak? Oke, kemudian yang ketiga adalah sepak bola sebagai pemersatu bangsa gitu. Gini, mungkin ini agak sedikit klise, agak sedikit naif sebenarnya pembahasan sepak bola sebagai pemersatu bangsa. Teman, itu real, itu terbukti gitu. Gini contohnya. Ya, rivalitas dalam sepak bola itu wajar, oke? Tapi ketika sudah tim yang mereka dukung gini. Gimana maksudnya? Rivalitas dalam pertandingan sepak bola itu adalah hal yang wajar dan lumrah di mana-mana seluruh dunia, oke? Tapi kalau udah timnasnya yang bermain, mereka bersatu. Contoh, ya kita ambil di Indonesia lah, misalnya Persib dan juga Boboto dan juga Jackmania kan kasarnya sering ribut lah di Indonesia. Tapi ketika main di Gelora Bung Karno ya fans Persib datang ke Gelora Bung Karno, which is Jakarta, mereka mendukung sama-sama, nggak peduli dia mau Bobotoh kah, mau The Jack kah, mau apalah dan sebagainya, mereka nggak peduli. Penting timnas main, ya kita Indonesia gitu. Contoh lagi, Barcelona dan juga Real Madrid ketika di timnas Spanyol ya mereka bersatu. Kita timnas Spanyol bukan lagi Catalunya dan juga bukan lagi Madrid gitu, ngerti nggak? Jadi semua bangsa itu bersatu karena sepak bola gitu. Belum lagi kalau bicara Brazil itu negaranya sama kayak Indonesia, banyak pengangguran, banyak orang miskin, banyak korupsi, ya sepak bolanya juga nggak bagus-bagus sama. Cuman pemain-pemain mereka itu setiap generasi selalu menghasilkan pemain-pemain yang bagus yang bisa dicontoh oleh anak-anak untuk bermain sepak bola. Artinya sepak bola itu udah kayak agama ya, nggak main sepak bola rasa mereka nggak hidup, the way of life gitu. Jalan hidup mereka ya main bola, bukan beribadah, kasarnya kayak gitulah, ya gitu, ngerti nggak? Jadi kalau menurutku ya itu yang ngerasaku ingin dibentuk oleh Pak Erick Thohir. Ini bukannya konten menjilat, enggak, tapi setelah aku perhatikan, ya walaupun kita pasti harus kritik PSSI, pasti. Cuman ya di luar itu, kalau aku bilang, aku harus puji terkait dengan komitmen PSSI untuk membangun timnas kita agar lebih baik lagi, walaupun dengan cara yang instan lah, justru dibilang, bukan berdasarkan pembibitan ataupun pembinaan yang kita lakukan. Nah, kembali lagi sebagai pemersatu bangsa.
ya bisa dibilang pada tahun 2019 kita kan bisa dibilang 2014 2019 pada saat Pilpres, Pilkada DKI kita kan terpecah belah, ada kubu kanan, kubu kiri dan sebagainya. Tapi kalau udah timnas bermain, kita bersatu. Mungkin itu yang ingin dicapai oleh para pejabat yang ada di PSSI ya. Menurutku mungkin itu yang ingin dicapai oleh para petinggi-petinggi di PSSI lah kayak gitu, oke? Nah, em, itu aja sih kemudian rasaku yang hal di luar setelah timnas bermain melawan Australia dan Arab Saudi, aku melihat tiga hal itu yang sangat menonjol dalam 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 badan bukan dalam apa ya dalam timnas kita sekarang, dan juga hal yang di luar lapangan terkait dengan timnas kita, rasaku itu yang sangat menonjol seperti itu. Oke? Itu dulu konten kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa. Oke? Semoga terhibur.